Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi ada di Mall Kota Kasablanka untuk menghadiri launching dari Citroen. Nah, salah satunya adalah Citroen ec4. Nah, nggak cuma ec4 doang, di situ ada Citroen C3 dan di situ ada Citroen C5 Aircross. Nah, menurut gue ini merupakan yang paling seksi dan paling menarik nih. Kenapa? Karena dia full electric. Nah, mobil ini memang ditargetkan untuk melawan pesaingnya, yaitu Ioniq 5. So, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Let's enjoy the ride. Oke Sobat Setir, mulai aja langsung dari eksteriornya nih. Nah, kita mulai dari eksterior bagian depannya. Seperti kebanyakan mobil Prancis, memiliki desain eksterior yang unik-unik banget nih. Bisa dibilang unik, quirky, dan eksentrik. Nah, itu bahasa yang cocok banget tuh Sobat Setir. Karena banyak seperti Citroen pendahulunya juga banyak banget yang memiliki desain yang unik-unik gitu. Salah satunya si ec4 ini, apalagi dia elektrik kan. Jadi udah unik ditambah futuristis juga. Seperti contoh kecil nih Sobat Setir, di bagian hoodnya aja dia di sini ada cekungan nih. Saat di sini juga ada cekungan juga yang bikin kok gitu ya desainnya ya. Tapi kalau diperhatiin ternyata lucu juga ya. Nah, terus di bagian lampunya udah full LED. Di bagian atas ada DRL dan di sini juga ada DRL. Jadi ngebentuk siku begini kurang lebihnya. Lalu di bagian grillnya chrome yang ngebentuk desain logo dari Citroen itu sendiri. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan kompetitor yang dijual di Indonesia, yaitu bisa dibilang Ioniq 5 dan BZ4X juga, ini desainnya paling berani sih. Desainnya paling berani, paling unik, paling quirky juga. Jadi kita lihat aja ya, kira-kira Sobat Setir pilih yang mana nih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke Sobat Setir, bergeser ke samping, dari desain eksteriornya terlihat sangat-sangat futuristis dan sangat-sangat quirky. Sama seperti di bagian depan. Nah, untuk di bagian over fender ini menggunakan cladding hitam mengalir terus sampai belakang. Biasa untuk menekankan kesan crossovernya itu Sobat Setir. Nah, yang unik di bagian pintu depan terdapat cekungan bolongan seperti ini dan terdapat aksen pemanis berwarna biru nih. Wah, ini benar-benar desainnya eksentrik banget ya, keren sih. Nah, Sobat Setir, terus untuk urusan velgnya nih, mobil ini menggunakan velg ring 18 yang dibalut dengan ban Michelin e-Primacy atau ban memang khusus diciptakan untuk kendaraan elektrik ya Sobat Setir, dengan ukuran 195/60 ring 18. Nah, ngebahas masalah dimensinya nih Sobat Setir, mobil ini memiliki panjang di 4360 mm, lebar di 1800 mm, tinggi di 1525 mm, dan wheelbase di 2670 mm Sobat Setir. Nah, untuk ground clearance ya di 156 mm. Nah, jadi kalau dari dimensi ini kurang lebih nggak begitu jauh nih sama rival-rival ini Sobat Setir. Oke Sobat Setir, seperti di video-video lain ya, tentunya kita akan membahas masalah bahan bakar dan tangki. Cuman kali ini kan baterai nih, jadi nggak pakai bahan bakar tentunya, dan tangkinya juga berbeda. Jadi langsung aja kita intip. Wah, keren banget. Jadi Sobat Setir, mobil ini memiliki kapasitas baterai di 50 kWh dengan tegangan di 400 volt dan memiliki range di 350 km. Nah, untuk chargingnya nih, kalau nge-charge dengan ultra fast charging dari 0 ke 80 di 30 menit. Nah, tapi kalau nge-charge sampai 100% ya di 7,5 jam. Kalau gitu, langsung aja kita geser ke bagian belakang, kita intip belakangnya. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita intip bagian desain belakangnya nih. Nah, kalau ngelihat desain belakangnya tuh cantik banget, kayak yang tadi udah gue bilang di samping. Dia punya desain yang melandai ya atap bagian belakangnya ya. Dan di sini disambut dengan semacam spoiler kecil lucu, manis banget. Bikin dia lebih kelihatan futuristis juga nih Sobat Setir. Apalagi ini di blackout kayak gini ya. Nah, untuk desain lampunya tentunya udah full LED nih. Dan di sini ada LED stripes yang bikin dia jadi lebih kelihatan futuristis juga. Nah, kalau kita lihat, kita buka aja langsung bagasinya. Nah, jadi dia tuh modelnya seperti hatchback gitu ya. Jadi seluruh pintu bagasi itu kebuka ke atas semua. Dan untuk urusan bagasinya lumayan luas nih Sobat Setir. Dan di bawah juga masih ada space penyimpanan untuk menyimpan chargingnya, kabel chargernya. Gitu kurang lebih Sobat Setir. Wih, keren banget ya. Kalau gitu dari penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam, kita bahas interiornya. Let's go.
Oke sobat setir, masuk ke dalam nih. Wah, sayang sekali jok elektriknya tidak bisa digerak-gerakin nih sobat setir. Jadi kita hanya bisa mengkira-kira driving positionnya. Cuman ini kalau dilihat ya sobat setir, karena joknya bisa diturunin dan bisa maju mundur dan reclining secara elektrik juga, seharusnya sih ergonomis nih sobat setir posisinya. Nah untuk setirnya bisa nih, setirnya bisa tilt, bisa teleskopik juga. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai driver. Nah ngebahas masalah joknya tuh empuk banget, nggak bohong. Joknya empuk, nyaman, seperti ciri khas sebuah Citroen. Memang nyaman kan, terkenal dengan mobil nyaman. Dan menggunakan bahan jok kulit. Di sini ada stitching yang membentuk bentuk-bentuk yang unik banget nih, seperti kebanyakan mobil Prancis. Memang quirky ya, jadi oke banget. Nah terus untuk layar head unitnya besar dengan model floating, turun ke bawah AC, digital juga tentunya. Dan yang unik transmisinya nih, jadi transmisinya di congkel-congkel gitu nih sobat setir, PRND sama B. Nah ini kan sebuah full elektrik ya. Lalu ada driving mode juga di sini dan rem tangan yang sudah elektrik. Nah cup holdernya 2 biji di sini, dalam cup holdernya. Lalu instrumen clusternya juga sudah digital. Setirnya nih yang unik nih, setirnya menggunakan bahan kulit dengan banyak sekali pencet-pencetan di jempol kita. Asik banget. Oh ya sobat setir, mention juga sedikit. Wah, di sini ada cup holder nih sepertinya ya. Kalau kita buka bawahnya, wah ada penyimpanan juga. Dan di sini ada penyimpanan juga. Gokil. Unik ya, keren banget. Sekarang kita duduk di belakang. Masih sama dengan yang jok yang di depan, menggunakan bahan kulit yang empuk banget, nggak bohong, empuk banget. Terus kita ini karena tadi nggak bisa digerakin, tapi kurang lebih sebenarnya bisa maju lebih sedikit lebih maju ya sobat setir kalau posisi berkendara gue. Cuman oke lah, sekarang posisi adanya begini, legroomnya di bahkan legroomnya masih 7 jari nih sobat setir. Kalau maju lagi berarti bahkan bisa sampai 9, bahkan sampai 10 jari gitu ya. Terus kaki juga bisa masuk ke bawah jok. Nah sayangnya headroomnya nih sobat setir, headroomnya sedikit sempit ya, mengingat kalau kita lihat dari samping tadi dia punya desain roof yang melandai di bagian belakangnya, yang bikin emang lebih sporty sih. Cuman kekurangannya ya jadinya di sini jadi lebih sempit nih headroomnya, sekitar 4 jari. Nah terus apa aja yang kita dapat di belakang? Tentunya kita dapat armrest yang ada cup holdernya. Terus di sini ada 3 headrest, di tengah juga dapat seatbelt 3 titik untuk ketiga penumpang, jok ISOFIX, dan fitur-fitur yang kita dapat selain itu ada kisi-kisi AC nih di sini nih. Jadi AC masih mengikuti depan, cuma kita bisa mengatur arah semburannya dan kekuatan semburannya. Lalu di bawah ada 2 charging port USB. Oke banget. Langsung aja kita intip nih engine bay-nya nih. Kita buka hood-nya. Wow. Kebanyakan mobil listrik memiliki frunk atau front trunk, tapi untuk Citroen E-C4 ini di bagian depannya masih terdapat beberapa komponen-komponen nih sobat setir. Nah, jadi motor listrik di mobil ini menghasilkan tenaga sekitar 136 HP serta torsi di 260 Nm. Nah, memang kalau dilihat figur itu tidak begitu dahsyat nih sobat setir dibandingkan dengan rival-rivalnya yang lain seperti Ioniq 5 dan BZ4X. Namun, ini lebih dari cukup nih sobat setir, mengingat motor listrik yang lebih kecil itu membuat mobil ini jadi lebih irit listrik sebenarnya sobat setir. Nge-charge-nya juga lebih gampang, lebih cepat juga pastinya tentunya. Nah, memang penggunaan untuk kebut-kebutan tentunya bukan, karena seperti sejarahnya Citroen yang membuat sebuah kendaraan yang selalu nyaman, bukan untuk kebut-kebutan, maka emang mobil ini difokuskan untuk
kenyamanannya. Nah, Sobat Setir, seperti kebanyakan mobil Prancis yang unik-unik, tentunya memiliki warna yang unik-unik juga. Seperti salah satunya di sebelah kita ini, bisa dibilang dari beberapa angle warnanya hijau, dari beberapa angle juga warnanya biru, bahkan ada sedikit abu-abunya. Membingungkan sekali. Nah, untuk urusan harga, Citroen masih belum bisa memberikan kepastian harganya di berapa. Kemungkinan di bulan Januari akan dikabarkan untuk harga jual si Citroen ë-C4 di on the road-nya. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan para kompetitornya yang dijual di Indonesia nih, seperti BZ4X dan Ioniq 5, kira-kira bisa bersaing nggak ya? Kalau menurut gue sih, tentunya bisa banget. Karena satu hal, dari gue pribadi, yang menurut gue highlighting the car nih ya, nge-highlight mobil ya, keunikannya, itu adalah di desainnya. Wah, gue suka banget. Gue pribadi suka banget desain dari mobil-mobil Prancis yang aneh-aneh. Bukan aneh ya, unik dan quirky itu. Dan salah satunya diimplementasikan di Citroen ë-C4 ini, yang bagi gue pribadi, desainnya sih unik dan keren banget, Sobat Setir. Oke, kalau gitu sekian review dari Citroen ë-C4. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow IG dan TikTok kami di @setir.kanan. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Kalau kita bandingkan dengan... Kalau kita bandingkan ya? Tiga. Gue lupa lagi, ngeblank gue. Apa ya? Tar.